pembahasan yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu peta konsep dari ulasan naskah akademik RUU PKS ini. Yang pertama itu latar belakang, lalu kajian teoritis dan empiris, evaluasi dan analisis, landasan dasar, lanjut bangkawan, dan penutup. Yuk kita simak pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salma akan menjelaskan tentang latar belakang naskah akademik ini. Kekerasan seksual yang marak terjadi di Indonesia telah membuat masyarakat semakin risih. Dari pembuatan RUU penghapusan kekerasan seksual telah menjadikan acuan bahwa pemerintah harus melindungi kepada kelompok masyarakat yang rentan akan kekerasan seksual seperti perempuan, anak, dan kelompok berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Kemudian, berdasarkan data lembaga penyedia layanan kekerasan berbasis gender cyber, menyatakan pada tahun 2019 kekerasan seksual terdapat 126 kasus, kemudian 2020 meningkat menjadi 510 kasus. Kasusnya itu berbentuk kekerasan yang mendominasi menunjukkan pada kekerasan pada psikis 49%, kemudian kekerasan seksual 48%, dan kekerasan ekonomi sebanyak 2%. Terbatasnya pengaturan kekerasan seksual di dalam KUHP menyadari banyaknya kasus seksual yang tidak dapat diproses hukum sehingga pelaku tidak dapat dijerat dan kekerasan terus terjadi di sekitar kita. Kemudian, tidak pahamnya masyarakat akan dampak kekerasan seksual terhadap korban yang sangat serius, akan traumatik yang mungkin akan berlangsung seumur hidup korban. Kemudian, dalam naskah akademik ini kita mengambil metode dalam deskriptif analisis dengan memberi gambaran dengan data yang telah ditemukan untuk menemukan bagaimana langkah perubahan yang akan kami ambil dalam naskah akademik. Kemudian pengolahan data dalam naskah akan dilakukan secara kuantitatif dengan bahan yang terkumpul, akan diklasifikasi sesuai dengan permasalahan yang kami angkat. Selanjutnya data akan disusun, kemudian dirumuskan sesuai dari tahapan penyusunan naskah akademik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Pengertian perundang-undangan. Maria Peridaniati menyatakan bahwa istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian. Yang pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kedua, perundang-undangan adalah segala suatu peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pengertian kekerasan seksual. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak sengaja maupun sebaliknya. Kajian terhadap asas prinsip yang berkaitan dengan penyusunan norma RUU PKS ini merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang sendiri, yang dimana RUU ini merupakan ketentuan hukum lex specialis, asas pemberlakuan ketentuan hukum yang bersifat umum dan khusus dikenal dengan asas lex specialis derogat legi generalis. Berikutnya kita masuk ke kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan perbandingan dengan negara lain. Komnas Perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada tahun 2019 mencapai 2.988 kasus, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2.979 kasus. Data tersebut dikompilasi berdasarkan laporan yang diterima di hampir semua provinsi di Indonesia dan juga pengaduan langsung yang diterima oleh Komnas Perempuan pada bagian Unit Pengaduan dan Rujukan atau UPR. Nah, tidak sedikit korban kekerasan seksual yang memilih diam dan tidak berani angkat bicara, atau mereka baru berani bicara ketika beberapa tahun setelah kasus tersebut terjadi. Nah, fenomena ini juga diperburuk dengan hukum Indonesia yang hanya mengakomodir kasus perkosaan dengan bukti kekerasan fisik pada tubuh korban saja. Selain alasan di atas, Indonesia juga belum memiliki yang namanya payung hukum yang dapat melindungi korban kekerasan. Hak-hak korban harus mendapatkan perhatian lebih dan khusus karena kasus kekerasan yang berdampak pada kesehatan fisik, psikis, dan sosial pada korban. Dalam konteks ini, korban merupakan warga negara yang memiliki hak-hak khusus yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan wajib dipenuhi oleh negara. Kita ambil salah satu negara di dunia, yaitu Swedia. Swedia adalah salah satu negara yang sadar akan bahaya laten kekerasan seksual. Negara ini memiliki harapan hidup paling lama di Eropa karena telah menerima sejumlah pasal tentang kekerasan di dalam KUHP-nya.
Kekerasan seksual yang semula dijalankan sebagai kejahatan terhadap moral dan kesucian diredefinisi menjadi kejahatan terhadap individu. Dengan demikian, komparasi atas negara-negara tersebut, kami merasa bahwa negara tersebut sudah melek dahulu ketimbang negara kita, yang dimana rincian pada perundang-undangannya lebih terstruktur dalam mengatur peristiwa kekerasan seksual ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian dari naskah akademik yang lainnya, yakni materi muatan di dalam rancangan undang-undang yang kelompok kami bahas, yakni tentang penghapusan kekerasan seksual. Tentunya di dalam suatu rancangan perundang-undangan harus ada materi-materi muatan yang terkandung di dalamnya. Nah, yang pertama itu ada kekerasan seksual. Seperti yang kita ketahui, kalau kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari penyimpangan yang dewasa ini menjadi suatu bentuk keresahan dan harus segera diselesaikan. Kekerasan seksual ini mengarah pada tindakan atau paksaan yang bersifat seksual dan merugikan dan menyebabkan terjadinya suatu korban. Lalu yang materi muatan kedua adalah penghapusan kekerasan seksual. Penghapusan ini tuh berupa tindakan, upaya atau langkah-langkah yang bersifat menangani, mencegah, melindungi korban dan menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual. Lalu yang selanjutnya ada partisipasi dan tanggung jawab masyarakat, yang mana masyarakat pun harus turut berpartisipasi mencegah dan mengawasi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekitar, sehingga mereka bisa membantu pelaksanaan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, juga ruang lingkup kekerasan seksual. Nah, untuk yang pertama sanksi, salah satu sanksi itu adalah terkait pelecehan seksual, itu diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 81 Jungto pasal 76D dan pasal 82 Jungto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Sedangkan untuk ruang lingkup dari kekerasan seksual sendiri itu ada banyak. Yang pertama itu ada perkosaan, yang kedua intimidasi seksual, termasuk di dalamnya ancaman dan percobaan pemerkosaan, ketiga pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, dan pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Yang pertama ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH Pidana. Secara umum, kekerasan seksual ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, KUH Pidana ini berkedudukan sebagai hukum yang bersifat umum. Nah, KUH Pidana belum mengenal istilah kekerasan seksual, melainkan pencabulan atau perbuatan cabul. Nah, R. Susilo menyatakan bahwa istilah perbuatan cabul ini dijelaskan sebagai perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Undang-Undang PKDRT. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT fokus dalam perlindungan kekerasan terhadap perempuan juga anak. Nah, Undang-Undang PKDRT ini bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dalam lingkup keluarga, termasuk di dalamnya mengenai kekerasan seksual. Nah, tidak hanya istri dan anak, UU PKDRT ini juga memberikan perlindungan kepada suami dan siapapun yang tinggal di rumah tersebut, baik yang memiliki hubungan darah ataupun tidak. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang Pornografi. Salah satu bentuk pelecehan seksual atau kekerasan seksual di dunia maya ini adalah mengirimkan gambar alat kelamin tanpa persetujuan penerimanya. Mengirimkan gambar alat kelamin di sini termasuk ke dalam muatan pornografi, di mana pengertian pornografi sendiri diatur pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang dimaknai sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, dan lain sebagainya
yang dalam berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum yang memuat pencabulan eksploitasi seksual yang melanggar norma di dalam masyarakat atau norma kesusilaan di dalam masyarakat. Nah, itulah penjelasan peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu yang pertama ada KUH pidana, yang kedua ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau UU PKDRT, yang ketiga ada Undang-Undang Pornografi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Tasya Aulia Gasa akan melanjutkan pemaparan. Yang pertama, terkait dengan landasan filosofis. Dalam pembukaan UUD 45, alinea keempat tercantum sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kekerasan seksual ini sangat tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Adanya hak asasi manusia ini menjadi alasan yang kuat untuk menghapus kekerasan seksual, karena bagaimanapun kekerasan seksual ini merupakan tindakan pelanggaran HAM dan melangkahi harkat dan martabat manusia, sehingga tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sementara itu, terkait dengan landasan sosiologis, Komnas Perempuan telah mengidentifikasikan 5 jenis kekerasan seksual yang didasari dan dikenali atas kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Nah, fenomena ini akan terus berkembang dengan berbagai modus dari mulai rayuan hingga perkosaan. Kemudian, anggapan bahwa korbanlah yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual karena melanggar nilai-nilai moral dan kadang diberi stigma oleh keluarga dan komunitas, dianggap tidak menjaga kehormatan. Kemudian yang terakhir, cara pandang pelaku sebagai tindakan suka sama suka sebagai hambatan utama untuk mengenali korban kekerasan seksual. Isu-isu inilah yang kemudian menjadi penghambat korban dalam memperoleh hak atas keadilannya, sehingga diperlukan perundang-undangan yang komprehensif untuk mengatasinya. Dan yang terakhir yaitu landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan terkait dengan penghapusan kekerasan seksual ini dilandasi dengan adanya hak-hak yang terdapat dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945. Riani dengan NIM 1901135, sasaran dalam penyusunan naskah akademik ini yaitu dalam rangka penyempurnaan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual, yang merupakan undang-undang yang berfokus dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan, perlindungan, dan juga pemulihan terhadap korban kekerasan seksual, dan juga penindakan kepada para pelaku kekerasan seksual. Adapun tinjauan dan arah pengaturan rancangan undang-undang ini yaitu dalam rangka pembentukan pusat pelayanan terpadu dan juga pemantauan penghapusan kekerasan seksual, di mana pusat pelayanan terpadu ini dibentuk oleh pemerintahan daerah yang bertujuan dalam memberikan layanan kepada para korban kekerasan seksual. Dan adapun pemantauan dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Adapun muatan-muatan pokok dalam rancangan undang-undang ini terdiri dari 15. Dari pembahasan kelompok kami yakni mengenai rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual. Pada hakikatnya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah diuraikan bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Dalam konsensus lainnya juga diuraikan mengenai perlindungan kepada kemanusiaan yang diejawantahkan dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kekerasan seksual sangatlah tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Sila kedua tersebut mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, kedudukan, sosial, gender, dan sebagainya. Fantasi seksual yang muncul oleh pemikiran para pelaku tindak kekerasan seksual haruslah dilawan melalui perbuatan hukum yang akan memberikan efek jera bagi para pelakunya. Diperlukan sebuah peraturan atau regulasi yang lebih kuat untuk menjerumuskan para pelaku kekerasan seksual. Kita semua memahami bahwa ruang-ruang pornografi adalah tubuh, pikiran, dan kebiasaan. Pornografi lahir karena adanya kesalahan kerangka berpikir tentang tubuh manusia. Tubuh manusia yang kompleks disempitkan sebagai pemuas kenikmatan seksual belaka. Itu semua menjadi lestari ketika cinta pada pornografi berubah menjadi kebiasaan. Itulah yang menjadi dasar mengapa tindakan kekerasan seksual itu sering terjadi. Sebagai warga negara Indonesia yang patuh dan taat terhadap hukum, sebaiknya masyarakat melakukan perbuatan yang tidak melangkahi hukum serta melaksanakan dan menaati hukum
di negara Indonesia dengan segala konsekuensinya. Dengan adanya rancangan undang-undang ini, tentunya memiliki dalil baik bagi masyarakat demi terciptanya masyarakat yang lebih memahami mengenai hak dan kewajibannya dalam ruang publik untuk melakukan tindakan yang baik dan terhormat kepada sesama. Semoga dengan rancangan undang-undang ini mampu menekan angka tindak pidana kekerasan seksual dan akan membawa bangsa Indonesia menuju bangsa yang bermoral dan beradab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.